Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Khatibi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 Universitas Islam Majapahit. Nah, di sini saya akan mengajak kalian menonton dan menyimak sebuah video, tentunya acara televisi yang sedang populer, fenomenal saat ini, yaitu Mata Najwa dengan tema Belajar dari Gus Dur. Mari kita lihat videonya sama-sama. Yang jelas pemirsa, keberagaman, toleransi, semangat kebinekaan itu memang hal-hal yang lekat di diri Abdurrahman Wahid. Tak sebatas slogan tapi melekat dalam setiap tindakan. Sebuah kerja besar untuk Kementerian Agama yang sampai hari ini masih kerap berkutat dengan konflik-konflik intoleransi. Saya ingin undang ke meja Mata Najwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Anda sebagai Menteri Agama, saya ingat waktu itu Anda sempat cerita saat pertama dilantik menjadi menteri, yang Anda ingat justru Gus Dur. Ya, saya dilantik tanggal 9 Juni 2014. Pada saat itu langsung yang saya ingat adalah pernyataan Gus Dur yang sangat tajam. Jadi Gus Dur pernah mengatakan bahwa Departemen Agama ketika itu belum menjadi Kemenak istilahnya, itu adalah pasar. Departemen Agama itu pasar. Semuanya ada di Departemen Agama. Tempat orang bertransaksi dan lain sebagainya seperti layaknya pasar. Semuanya ada, hanya satu yang tidak ada, kata Gus Dur. Apa itu, Gus? Agama itu sendiri. Agama tidak ada di Kementerian Agama. Iya, jadi lalu kemudian ketika saya dilantik, tiba-tiba saya menjadi menterinya yang dinyatakan oleh Gus Dur seperti itu. Jadi betapa beban itu luar biasa. Tapi kemudian saya mengambil hikmah dari pernyataan Gus Dur itu dan kemudian saya mengambil keuntungan yang sangat besar. Dengan pernyataan Gus Dur itulah lalu kemudian menjadi titik tolak saya untuk bersama teman-teman di Kementerian Agama untuk ayo kita berubah. Gimana kemudian Anda sebagai Menteri Agama melihat, mengkonkretkan berbagai pemikiran-pemikiran itu, Mas Lukman? Keberagaman bagi Gus Dur, lagi-lagi sejauh yang saya pahami, itu tidak hanya semata sesuatu yang merupakan sunatullah gitu ya, sesuatu yang given, yang memang begitulah Tuhan menghendakinya, tapi bahkan Gus Dur memaknai keberagaman itu adalah berkah gitu, berkah dari Tuhan agar yang berbeda-beda ini bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Tanggapan Anda, Mbak Yeni? Betul sekali apa yang dikatakan Pak Lukman. Dan sekarang tantangan bagi umat beragama yang betul-betul beragama ini makin berat sekali. Nah, setelah kita lihat video itu tadi, jadi di Mata Najwa itu mengundang salah satu Menteri Agama, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin, dan juga mengundang salah satu putri dari Bapak Gus Dur, yaitu Zanuba Arifah Kafsuh. Jadi pada wawancara tersebut itu membahas keberagaman, toleransi, semangat kebinekaan, dan hal-hal yang melekat pada diri Bapak Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Bapak Gus Dur. Jadi saat pertama kali dilantik sebagai menteri, yang diingat Pak Lukman Hakim Saifuddin itu adalah sosok Gus Dur. Mengapa demikian? Karena Pak Gus Dur pernah mengatakan bahwa Departemen Agama belum menjadi Kemenaj, istilahnya itu adalah pasar. Jadi Departemen Agama itu pasar. Semuanya ada di Departemen Agama. Tempat bertransaksi, semuanya ada di sana kecuali agama. Agama tidak ada di situ, di Kementerian Agama tersebut. Jadi titik tolak untuk berubah dari Pak Lukman itu tadi, keberagaman menurut Bapak Gus Dur itu tidak hanya sesuatu yang sunatullah, melainkan Pak Gus Dur itu memaknai keberagaman itu adalah berkah dari Tuhan agar kita saling melengkapi, saling mengisi, dan saling menghormati sesama antara satu dengan yang lain. Lalu tantangan bagi umat beragama, bagi yang benar-benar beragama, yang dijelaskan oleh Putri
Bapak Gus Dur, yaitu Zanuba Arifah Kafsoh, itu katanya itu semakin berat. Contohnya fenomena ISIS. Mereka mengatasnamakan gerakan tersebut sebagai gerakan Islam, mengatakan bahwa ISIS bertujuan mendirikan agama Islam, tetapi semua yang berbeda dari mereka dihabisi dengan cara yang keji dan sadis, dan itu adalah bukan nilai-nilai Islam yang kita yakini. Lalu salah satu merawat pemikiran Islam yang toleran dilakukan juga oleh anak-anak muda yang membentuk komunitas Gus Durian, yaitu terdiri dari Afik. Afik itu adalah ketuanya gitu dan teman-temannya. Jadi yang dilakukan untuk menyebarkan ajaran Gus Dur adalah dengan mengkampanyekan ide-ide besar Gus Dur. Misalnya di Gus Durian mereka mengenal 9 nilai dasar Gus Dur, yaitu kemanusiaan, kesetaraan, keberanian untuk membela yang benar, dan lain-lain. Mereka selalu mengkampanyekan nilai-nilai yang mereka rumuskan atau tafsirkan dari tindakan Gus Dur. Jadi ini bisa menyebar di generasi anak muda. Lalu ada strategi dan rencana dari Kementerian Agama yang sudah dilakukan, langkah konkret untuk Islam yang toleran. Yang pertama itu ada membuka diri atau membuka dialog, sehingga antar yang berbeda itu ini bisa muncul pemahaman bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan dengan penuh kearifan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.